Nah, saya ingin menyampaikan begini, sebenarnya tidak terjadinya sekolah menyenangkan, tidak terjadinya student well-being itu kenapa? Karena sebuah semangat yang tidak kita organisir dengan baik, gitu kan. Eh, Ketika sekolah kita pacu, guru-guru berusaha berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing. Nah, di situ mulai muncul beberapa masalah. Jadi kunci utama nanti juga adalah bagaimana kita bisa mengorganisir semangat baik itu. Guru-guru saking semangatnya di bidang pelajarannya itu maju, anak-anaknya itu digeber dengan banyak tugas dan PR. Jadi sekolah itu menjadi satu hal yang menakutkan gitu kan. Karena apa? Karena harusnya eh, kita memahami ya pedagogi dan andragogi itu kalau pendidikan anak, pedagogi itu seharusnya dia belajar tidak hanya tentang pelajaran yang kita targetkan, tidak targeted learning seperti andragogi, tetapi atau pembelajaran dewasa. Tapi dia sebenarnya ada pilihan untuk belajar banyak hal. Kalau pagi dia di sekolah, sore bisa di madrasah, kemudian dia bermain mendapatkan pelajaran dari nilai-nilai permainan, dia berkawan bisa mendapatkan interaksi sosial dari perkawanannya gitu kan. Dia banyak waktu dengan keluarga sehingga nilai-nilai keluarga turun. Kalau kita menggeber dengan PR dan tugas, maka kita hanya mengarahkan anak itu pada satu lini targeted akhirnya sehingga ini yang menyebabkan anak-anak itu menjadi tidak bahagia, tidak sejahtera, tidak senang akhirnya dengan sekolah ini. Nah, mudah-mudahan hari ini kita belajar dengan Pak Iswajudi tentu lebih advance bagaimana untuk mencapai itu, bagaimana mengkolaborasikan, bagaimana kita bisa mengkoordinir hal-hal yang kita jadikan kebaikan ini. Nah, saya sering mengatakan juga, terutama kepada pengurus kalau rapat, setidaknya eh, anak-anak kita itu pada tiga hal yang kita harus eh, harus kita fokuskan. Satu, mereka eh, kita ajari untuk berpikir, gitu. Berpikir itu artinya adalah boleh mencontoh, tapi menambahkan idenya apa, gitu kan. Bukannya semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya adalah dari mencontoh gitu kan, amati tiru modifikasi gitu. Kalau kita benar-benar original gitu bisa nggak Pak? Ya bisa, itu artinya hal yang baru, inovasi ya. Tapi banyak kemajuan itu dasarnya adalah dari mencontoh, dari mendengar, dari melihat, kemudian ada ide yang dihadirkan gitu kan dari pemikiran dia. Maka siswa itu kalaulah mengetahui atau memiliki pengetahuan dari dia googling atau dari dia ChatGPT atau dari DeepSeek, seharusnya dalam batas wajar dibolehkan asalkan pendapatnya dia apa yang menambahkan pengetahuan itu, tidak sekedar mencontek gitu, tapi dia ada proses berpikir. Jadi berpikir itu yang kita eh, harus ajarkan kepada anak-anak kita itu gitu ya, tidak sekedar mencontoh. Kemudian yang kedua kita ajarkan apa kepada anak kita? Kita ajarkan sebenarnya dengan kebersamaan di sekolah. Oleh karenanya sehebat apapun homeschooling itu masih lebih hebat kalau kita di sekolah formal yang kita laksanakan bersama dengan teman-temannya, ada guru. Karena di sana belajar adanya satu kerjasama. Dia mengerti bahwa hidup itu tidak bisa sendiri. Ada struktur, gitu kan? Dia ngerti ada kepala sekolah, ada ibu guru, ada wali kelas, ada teman-temannya. Dia belajar untuk eh, bergotong royong, bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bagiannya. Kalau bagiannya itu hebat, berarti bisa berkolaborasi, gitu ya. Saya ada cerita yang indah ini, real ya, tentang sebuah desa yang tergerus oleh pemikiran modern ya. Kalau modern di kota ya, seperti saya sekarang, apapun yang dilakukan itu kan diupah ya. Nah, sebuah desa ini mulanya itu guyub tuh. Semuanya kerja bakti, gotong royong ya, rokan kalau di Jawa Timur ya. Jadi kalau membersihkan jalan, taman, fasilitas umum itu rokan.
ayo keluar ya. Kalau malam itu tenda rokan, tidak ada security, ada giliran apapun strukturnya. Kalau kita menanam padi tidak ada upah, semuanya semuanya itu gantian. Sekarang menanam di tempat A, besok menanam tempat B, demikian juga kalau panen gitu ya. Eh, ada kenduri, ada gotong royong mendirikan rumah semuanya. Guyub negerinya, desanya gitu kan, aman, tentram gitu. Tapi ketika berubah masa gitu kan, terkena modernitas ya, kemudian aspek dari industrialisasi itu menjadi diupah gitu. Orang sekarang tidak ada lagi gotong royong mendirikan rumah, menanam di sawah dan lain sebagainya. Desa itu menjadi tidak makmur. Padahal kita yang ingin kita capai adalah kesejahteraan gitu, well-being kan, yang kita inginkan gitu. Nah, siswa juga demikian, Bapak Ibu. Yang kita tanamkan adalah nilai-nilai kerjasama itu karena sebenarnya di situ ujung pangkal daripada kesejahteraan gitu kan. Nah, ini nomor dua ya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jadi ada tiga hal itu. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, ada proses berpikir, boleh nyontoh tapi harus ada tambahannya. Kemudian yang kedua kerjasama. Nah, yang ketiga yang harus kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah bagaimana kita atau dia atau nanti dalam hidupnya, sehingga sekolah itu juga mengajarkan kita tentang life skill, adalah bagaimana mencari solusi. Kalau kita latihan di kelas menemukan solusi, kalau ada praktek menemukan solusi, itu baik karena pada dasarnya hidup itu adalah mengatasi masalah dan solusi. Dibayar mahal sebagai profesional, sebagai expert itu karena bisa mengatasi masalah itu. Jadi anak-anak harus diajarkan tiga hal itu. Setidaknya itulah yang harus kita lakukan. Tapi tetap semangat mengajarkannya itu harus kita lakukan eh, dengan diorganisir ya, dengan cara baik. Tidak semangat untuk apa namanya? Tidak semangat untuk maju tapi individual gitu. Padahal gitu kita mengajarkan di situ kerjasama gitu. Nah, inilah peran dari kepala sekolah, inilah peran daripada Ibu Sri, peran dari Pak Arief gitu. Nah, tentang student well-being hari ini ya saya coba pendekatannya begini. Nanti secara expert pasti eh, pasti dari Pak Iswahyudi akan ngajarin kepada kita. Saya akan simak insya Allah terus ya. Tapi setidaknya student well-being itu akan terjadi kalau bapak-bapak bisa menerapkan teori Maslow gitu kan. Yang pertama kita kita nggak bisa langsung jam kepada cita-cita yang mulia kalau dari yang pada dasar aja ya, eh, kebutuhan akan hal yang sifatnya faali, kebutuhan fisiologis itu tidak tercapai ya. Apa kebutuhan fisiologis itu? Ya, tentang makan, tentang minum, kan itu kan, tentang kesehatan mental, jasmani, rohani. Jadi anak-anak itu yang pertama atau ibu bapak harus memiliki kepekaan di situ. Jangan-jangan anak saya, anak murid saya ini eh, belum makan, ya kan? Eh, apa namanya? Ada yang stunting ya, kita punya program itu Ibu Sri. Itu dari sana asalnya, gitu kan? Ya, kesehatan ada pemeriksaan dokter sekarang saya wajibkan ke sekolah, ya. Bahkan sekarang juga banyak anak-anak yang stres ya. Eh, di Jakarta banyak Gen Z itu yang stres ya. Dia dipaksa orang tuanya masuk sekolah unggulan berarti dia tidak mampu tapi karena tuntutan akan ada di sana. Nah, ini tentu yang harus kita eh, mengerti ya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua tentu juga kebutuhan akan rasa aman gitu kan, di atasnya kebutuhan faali, di atasnya kebutuhan akan fisiologis itu adalah kebutuhan rasa aman. Di sekolah bagaimana kita mewujudkan itu gitu kan. Nah, ini penting ya. Nomor dua, ketiga kebutuhan akan sosial ya. Rasa sosial itu apa ya? Berteman tadi saya katakan, memiliki apa namanya interaksi sosial gitu. Terkadang yang memotivasi itu adalah eh, semangat tumbuh bersama Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Jakarta ini SMA ya unggulan itu kan
Kalau Bapak tahu ranking UTBK itu kan ada ya 1 sampai 10. Sebut saja ada SMA 8, ada SMA Lab School ya. Ada kalau negeri ada 34, 28 gitu ya di sini unggulan. Kenapa menjadi unggulan? Karena environment sekolahnya itu, anak-anaknya itu berlomba-lomba ingin ingin apa namanya ingin maju di dalam pendidikan gitu. Nah, jadi yang tidak maju pun terdorong oleh maju. Nah, gimana bapak-bapak di lapangan dan ibu guru itu menciptakan satu lingkungan yang memungkinkan anak bisa tumbuh termotivasi bersama. Gegara apa? Gegara interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Ini penting gitu kan. Baru kalau sudah itu ya ke teori Maslow step berikutnya penghargaan dan aktualisasi diri. Kita cari ikut lomba, kemudian kita berikan apa namanya kesempatan anak-anak yang achieve itu untuk sharing atau kita bangga-banggakan itu ya atau memberikan contoh yang lain di aktualisasi diri. Tapi itu belakangan. Yang penting fisiologis, keamanan, interaksi sosial itu yang tiga hal mendasar sebelum esteem, sebelum penghargaan dan aktualisasi diri itu harus menjadi satu faktor yang Bapak Ibu guru kembangkan di sana. Mudah-mudahan hari ini kita dapat ilmu banyak dari Pak Iswahyudi Rahman tentang bagaimana kita menciptakan student well-being di sekolah kita sehingga semangat kita untuk menjadi sekolah menyenangkan itu benar-benar kita bisa wujudkan. Terima kasih itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan mengantarkan apa yang disampaikan oleh Pak Iswahyudi Rahman. Terima kasih Pak Is. Hadirnya jangan kapok bila nanti tim berkenan untuk mengundang kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.